Tuhan Yesus yang lahir di Bethlehem itu adalah Allah sendiri yang merendahkan dirinya menjadi manusia. Ya. Dia lahir dengan segala keagungannya. Nabi Yesaya juga menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Ya. Nabi Yesaya menggambarkan Yesus sebagai Mesias yang dicela dan dihina. Sebagai Mesias yang kena luka dan hancur. Ia kena sengsara. Ia terkena tulah dan hukuman. Ada kontradiksi antara kemahabesaran Allah dan penderitaan yang harus dialaminya. Tetapi syukur kepada Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang ia kerjakan adalah untuk menebus kita. Dan kematiannya membuktikan kasih Allah akan dunia ini. Dia turun ke dunia ini supaya kita yang berdosa ini tidak mengalami penghukuman akibat dosa. Bagi saudara yang menerima kabar baik ini dan yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pagi ini pastikan saudara mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab hanya oleh Dia kita bisa diselamatkan. Yohanes 12 ayat yang ke-47 mengatakan bahwa aku datang bukan untuk menghakimi, melainkan aku datang untuk menyelamatkan. Kedatangan Yesus yang pertama di dunia ini, kelahirannya di Bethlehem, bukan untuk melakukan penghakiman. Selagi Tuhan memberikan waktu untuk kita, mari kita semua mengambil keputusan yang pasti. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Sebab Dia akan datang kembali untuk yang kedua. Ya. Kalau kedatangan yang pertama untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Kedatangannya yang kedua adalah untuk menghakimi orang-orang yang tidak menerima Dia sebagai Juru Selamat. Dia sudah menderita bagi kita. Dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, menjadi pengikutnya, maka kita kemudian harus mengingat arti penderitaan Kristus bagi kita. Ya. Dalam hidup ini semua tentu orang ingin hidup di dalam kesenangan, sukacita. Tetapi kenyataan di dalam hidup, kita banyak sekali menemui penderitaan. Ya. Banyak orang-orang yang telah percaya, ketika mengalami penderitaan, dia tidak kuat menerima itu semua. Ya. Kemudian menjadi atau mengambil jalan pintas. Ya. Dia meninggalkan Tuhan dan mengambil jalan yang lain. Tetapi bagi orang-orang yang mengingat akan penderitaan Tuhan di atas kayu salib, penderitaan Tuhan Yesus itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Penderitaan Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi kehidupan ini. Sebab apa? Sebab penderitaan adalah sarana untuk menuju kemuliaan.